Rejal gaib sirullah sadallah fatullah. Semakin kenceng ya, tidak rekayasa ya, semakin kenceng ses. Allah. Tapi nggak terlalu tinggi, 44. What's up guys? Malam ini tim Lengsir Wengi berada di sebuah jalan desa yang konon katanya terdapat sesosok suster nyesot. Seperti apa penelusuran kami? Ikuti terus Lengsir Wengi Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirullah sadallah sifatullah jet. Oke guys, sebelum Kang Tio menjelaskan di sini, saya mau tanya dulu ke Kang Tio. Saya dari tadi Kang Tio mencoba berinteraksi dengan para penghuni di sini. Saya tertarik dengan apa yang ada di belakang sana, Kang Tio. Belakang. Karena beberapa kali tadi, saya nggak tahu ya untuk daerah sana ini seperti apa ya, kayak pohon-pohon jati mungkin ya, tapi beberapa kali saya melihat, mendengar seperti ada seorang yang menangis. Sebenarnya kalau dari penglihatan Kang Tio sendiri, untuk yang area sana ini seperti apa Kang Tio? Saya lihat sini kan nggak seperti yang kayak kerajaan, bukan. Cuma kebanyakan di sini kayak jin-jin ngampar yang tidak punya tempat. Cuma tadi yang Mas dengar itu ayah yang nangis itu yang sosoknya cewek. Ya kayak besok gitu. Dia
sosoknya kayak kuntilanak, nggak kayak suster gitu bukan, tapi kuntilanak tapi ngesot. Ya wajahnya mengenaskan gitu, agak melas gitu ada. Tapi memang untuk sosok itu yang dominan ada di sini, Kang Tio. Oh, ada banyak sih di sini. Saya tadi melihat di sini, yang dari sini sih tadi ada sosok kayak macan juga ada, macan harimau. Sama tadi kayak seperti banteng, cuma cakarnya panjang-panjang tadi. Tapi nggak tahu itu langsung masuk ke sana juga nggak tahu itu. Kalau yang sini beda lagi sih, beda kayak beda kubu gitu. Beda kubu, berarti kiri kanan ini beda. Beda. Oke, kalau yang di sini kan seperti jin ngampar. Kalau Iya. dari sebelah sini Kang Tio. Kalau sebelah sini ini seperti apa Kang Tio dari pandangan Kang Tio? Ini sudah ada, mungkin kayak ada komentarnya juga. Cuma tadi sekilas saya pas nembusin ke sana itu ada kayak ada benturan juga sih. Ya sana ada yang nggak suka juga mau di mau silaturahmi atau gimana, bilangnya musik gitu, musik kami gitu bilang gitu. Tadi makanya agak lama tadi agak kesingkir sih dulu biar nggak bikin nanti ricuh di sini juga sih. Tapi sosok beliau seperti apa Kang Tio gambarannya? Di sini tadi kayak apa sih? Wujudnya tadi ada yang aneh juga sih, kayak belalang kayak gitu ada. Wujudnya gitu, tapi yang dominan tadi yang agak benturan sosok tinggi besar. Tinggi besar tapi panjang sih, rambutnya ketutupan gitu nggak kelihatan, cuma dia agak nggak kayak agak suka juga kita di sini tadi. Oke. Karena untuk cerita yang beredar atau rumor yang beredar untuk jalanan ini Kang Tio. Okay. Jalanan ini tuh sering beberapa kali itu sempat menampakkan dirinya. Itu seperti kalau warga sekitar, orang yang pernah ketemu, itu seperti suster ngesot yang sedang melintas di jalan. Oh okay. Ya tadi Mas yang jenengan tadi dengar ada interaksi nangis itu, yang itu tadi itu enggak suster ngesot sebenarnya, sosok dominannya ke kunti, cuma dia agak kayak gelesotan gitu di bawah gitu loh. Enggak jalan atau terbang itu enggak, dia ke bawah kayak diseret kakinya gitu, jalannya gitu. Tadi ya dari sebelah sini dia ke sini, malah dari sini bukan dari sananya. Oke. Pantesan saya tadi sesekali itu mendengar seperti ya merinding lagi. Sesekali itu mendengar seperti apa namanya, ada suara yang menangis dan itu jelas. Iya. Jelas banget, bukan yang suara tipis-tipis, bukan, tapi jelas banget. Oke. Ya. Oh, Kang Tio. Berarti untuk yang ada di sini itu memang dominannya sosok yang seperti pandangan Kang Tio itu tadi seperti kunti. Iya, kunti. Dan berarti ini seperti ada dua belah kubu ya Kang Tio? Iya, kayak perlintasan. Oh, perlintasan, berarti kubu yang berbeda. Ya, kubunya berbeda, cuma ini di sini ada dimensi yang bikin kalau masuk jalan sini itu kayak ada hawa yang pengap, panas gitu juga. Saya dari tadi itu merinding ya, nggak tahu kenapa. Merinding aja. Karena mungkin yang saya rasakan itu seperti ada benturan energi yang berbeda. Banyak dari sini ini. Dari yang sebelah kiri ya? Banyak ini. Bener, yang kiri yang merinding, yang kanan itu nggak biasa aja. Lumayan, ini udah lumayan pada ngumpul gitu. Oke. Macet di sini. Oke, guys, itu kalau dari sudut pandang Kang Tio ya. Saya juga penasaran atas sudut pandang dari Kang Chandra, seperti apa energi yang ada di sini. Kita langsung ke sini aja, guys. Ya, selamat malam Kang Arif. Ya, Kang Chandra. Sehat Kang Chandra. Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau Kang Chandra gimana? Tadi saya tertarik sebelum awal kesini. Tadi tiba-tiba mungkin tadi di shoot sama kameramen ya. Tadi habis kesini langsung masuk di tiang lampu yang tidak nyala. Nah ini tadi sini ada tadi
bergerak sendiri. Nanti bisa tadi rekaman di awal tadi bisa dimasukkan ya. Dan mungkin ya energinya yang besar dari sini sih. Oke. Sampai ibaratnya kalau energi makhluk astral atau energi apapun itu interpretasinya itu sangat mudah. Ketika ada lampu mati, dikasih lampu mati, ya ini tadi saya tertarik tadi ada yang bergerak, terus saya turun, tak cek ternyata ya emang gini. Jadi besaran anomali ini tidak berpengaruh sih, berarti nggak terlalu harus 45 50 enggak. Tapi tadi ketika saya cek itu kayak naik turun. Benar Kang. Iya. Kamera boleh minta shoot. Nah ini tadi ada interaksi lagi mungkin ya. Sampai 45, 43, 40 ini tidak menentu. Seperti ini yang ibaratnya ada anomali yang tidak stabil di daerah sini atau di titik tersini. Ada kayak ada tertawa ya mungkin ya. Kayak ada suara apa ya? Kayak binatang buas tapi enggak binatang buas ya. Nanti bisa dijelaskan sama atau diinterpretasikan sama Raden Mas. Iya. Oke, berarti kalau saya amati juga memang benar dari Kang Chandra ya. Dari sekian banyaknya lampu jalan yang cuma di sini saja yang mati. Iya. Mungkin itu karena ada benturan energi. Karena listrik kan mengandung energi juga. Anomali mengaruhi medan magnet sekitar, akhirnya lampu bisa mati sedikit. Oke. Siap. Terima kasih Kang Chandra atas penjelasannya yang sangat simpel dan mudah dipahami. Siap. Itu, karena saya sebagai orang awam juga bisa memahami apa yang Kang Chandra sampaikan. Tapi saya juga penasaran dari berbagai sudut pandang antara Kang Tio, Kang Chandra, seperti apa sudut pandang dari Raden Mas? Ya. Oke, Raden Mas. Ya. Sebenarnya saya penasaran dengan sosok yang sering muncul di sini karena dari berbagai belah sumber itu mengatakan kalau di sini itu sering ada sesosok yang muncul yang menyerupai Suster Ngesot, Raden Mas. Iya. Tapi kalau dari pandangan Raden Mas sendiri seperti apa Raden Mas? Jadi dari awal kita jalan tadi Mas Karet ya, itu memang apa ya, kayak semacam energi besar itu di situ. Oke. Ya, yang ada pelangnya itu di situ ada energi yang cukup besar. Dan sebelumnya kan ini saya menarik di tahun 1800 sebenarnya, 1820 berapa ya, sekitar 1820-an ya, atau 30-an itu tepatnya di tahun-tahun itu. Karena di 1800 di Swaduk sendiri, ini Swaduk ya, ada pabrik gula Tranggil dulunya di sini. Tapi bukan di sini tempatnya, tapi ini tuh semacam kayak ada pos gitu, pos apa ya, pos jaga atau tempat ini ya, kayak lori-lori, kereta api itu pada transit itu ada di sekitar sini. Dan di 1800 itu sempat ada kejadian yang cukup bisa dikatakan cukup mengerikan. Jadi jalur yang di belakang lampu mati ini sekitar beberapa ratus meter itu dulunya ada pembantaian di situ. Pembantaian seorang wanita itu dipukul pakai balok kayu yang buat ganjel rel itu, dipukul kakinya, jasadnya dibuang di kali. Dan di seberang ini, jalan ini itu ada sekitar beberapa ratus meter juga ada kali. Oke. Karena sesekali tadi ya awal-awal kita sampai ke sini Raden Mas, saya tuh mendengar dengan jelas ya, bukannya tipis-tipis tapi mendengar dengan jelas itu ada sesosok, mendengar seseorang yang menangis, dan itu nadanya wanita Raden Mas. Iya, mungkin itu reduksi masa lalu ya yang timbul pada malam hari ini karena ini kayak semacam apa ya, orang lokal yang ikut bela Belanda itu apa sih namanya? Kolonial. Bukan. Ya itulah. Bukan. Jadi orang lokal tapi mihak pada Belanda. Pengkhianat. Ya bisa dikatakan pengkhianat atau apalah itu.
Antek Belanda ya. Iya. Antek Belanda itu ada eksekusi di sini. Ini kan masa-masa kolonial. Waktu awal-awal pembangunan PG Terangkel kan ada di sekitar wilayah ini. Jadi pembantaian di situ itu kayak gambarannya, kalau digambarkan itu kayak ada di bawah lampu gitu, dia dipukul sampai mati, jasadnya dibuang. Dan yang unik, kadang dari wanita itu bisa dikatakan ini bisa jin atau apa yang menyerupai wanita itu sering muncul di sini sosoknya. Jadi kayak ya bisa dikatakan suster ngesot. Kalau suster ngesot kan lucu kalau di sini, karena ini bukan rumah sakit kan. Nah, ini mungkin awal dari itu apa? Seringnya terjadi penampakan semacam wanita ngesot itu, karena kan kakinya sendiri sudah hancur itu. Oke, berarti untuk gambaran sesosok itu berarti seorang wanita yang kakinya rusak atau kakinya hancur. Kakinya enggak rusak, tapi kayak patah gitu ya. Kakinya patah ya. Kakinya patah Ya, karena kalau Mas Arif ganjel rel kan terlihat gede banget kan. Nah, kakinya patah karena pembantaian pada masa itu dan sering berlalu lalang di sini ya, Iya. Mas. dan interaksi di sini kan tadi kuat banget. Dari magnetometer Mas Chandra tadi menunjukkan di sini ada apa, pohon-pohon yang gerak kayak itu. Nah, gerak lagi nanti juga berhenti sendiri. Ya, ini tandanya apa? Dia menunjukkan eksistensinya bahwa di sini ada loh saya. Dan di sekitar sini kayak banyak orang yang ketawa tadi kan ada juga di sini. Orang yang ketawa, terus kemudian yang Mas Arif lihat apa, Mas Arif dengar orang nangis, mungkin kan ya apa, residu masa lalu yang sampai nangis dibantai, dibuang di kali. Oke, karena dari cerita yang beredar itu kan beberapa kali itu sempat memunculkan diri dan ketemu dengan warga gitu Raden Mas. Jadi untuk jalan sekitar ini mungkin kalau di atas jam 7 jam 8 itu udah jarang sekali orang yang lewat atau lalu lalang di sini. Itu sekitar tahun 2000-an. Jadi sekitar awal-awal 2000 itu sekitar 2000 ke atas lah, nggak sampai 2000 sekarang ini. Ini kan belum ada lampu. Iya. Jadi kondisi memang gelap. Jalan Jadi rusak. kalau jalan nggak rusak sih, tapi rusak. gelap sih. Dan ya itu faktornya. Iya, karena kan untuk kiri kanannya juga seperti apa namanya, tenggangan ya Raden Mas. Iya. Oke. Itu ya guys, penjelasan dari Raden Mas yang sangat bisa kita terima. Karena Raden Mas sendiri menarik residu masa lalu yang terjadi di tahun 1800-an, yang dulunya di tempat ini itu adalah kawasan dari PG atau pabrik gula. Itu guys, untuk episode ini bisa jadi referensi Sobat Wengi. Dan jangan lupa follow IG kami di @lingsirwengi_official. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Saya undur diri. Salam keluyuran wayah wengi.